gitu Tante, mau dimaklumi ya. Udah kaget. Enggak, bener sungguhan dia bangun masjid. Oh iya ya benar. Jadi pemirsa, ini perkara niat. Jadi ada tanah wakaf dari keluarga mereka, ayahnya lah gitu. Terus dia nawar-nawarin ke tetangga, itu nggak ada yang bantu. Terus dia ngomong sama anak sama istrinya, ya udahlah kita bangun sendiri aja gitu. Dari situ Mbak punya karyawan banyak, punya riset kayak zaman dulu kan yang jualan gitu tuh bisa keliling mana-mana dan orangnya banyak gitu loh. Ya akhirnya bisa bangun online ya. belum ada online zaman dulu. Jadi punya orang banyak gitu loh. Nah, pemirsa jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi dengan kisah sedekah dari Mbak Riana bagaimana sampai kemudian bisa punya usaha yang bukan puluhan juta Kak, tapi saya udah miliaran. Nanti kita akan kembali setelah yang berikut ini. Temu kita buat yang baru bergabung nih ya, sedikit preview. Beliau ini pecinta sedekah yang sudah melakukan sedekah sejak puluhan tahun yang lalu. Iya. Wes. Sejak dulu kalah. Sejak dulu, kayaknya ini banget ya, kayak lama banget gitu. Ya lama orang dari kecil sedekahnya. Iya, bagaimana beliau membarengi usahanya, kemudian juga dengan sedekah sampai akhirnya bisa sukses ya Pak. Iya. Bahkan size usahanya pun sudah mencapai miliaran Iya. gitu. Tante tadi kan di awal aku udah bilang nih ke pemirsa, Tante tuh pecinta sedekah. Tapi belum bercerita banyak nih apa sih yang disedekahin dan awal mula bersedekahnya tuh apa gitu, rutinnya tuh apa gitu. Oh iya, yang dari sesi pertama tadi kan ada teman-teman ya yang membeli batik. Dari situ saya sebagai wujud rasa syukur saya diberi kemudahan oleh Allah ya, karena Rasa syukur ya. ya wujud rasa syukur saya karena untuk berbagi waktu antara kuliah, kemudian membantu orang tua, kemudian saya harus belajar karena besok ujian. Nah itu kan nggak mudah, tapi kok saya alhamdulillah lancar. Terus saya berpikir gini, aduh aku sebagai wujud syukur aku mau sisihkan gitu, jumlahnya 100.000. Dan saya juga cek kemarin alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dan saya sisihkan itu kayak sistemnya debit rekening gitu ya. Dan itu ke yayasan, di suatu yayasan di Solo yang menyalurkan untuk yatim piatu. Nah saya sendiri sudah lupa malahan gitu, bahwa itu tuh terus sampai sekarang. Karena potong otomatis ya. Iya, tahu-tahu kalau tiap tahun itu dapat surat itu loh selamat Laporan. itu selamat hari raya itu dari yayasan tersebut gitu. Dan saya bersyukur dari situ. Mungkin saya nggak tahu ya, mungkin hanya 100.000, tapi itu kalau diniati dengan niat Baik, yang ya. baik, wujud ya Allah ini saya terima kasih ya gitu. Nah gitu, kalau seperti itu saya juga nggak saya sangka, gara-gara ditanya dengan kemarin dari pihak di sini apa yang sudah Ibu lakukan, baru saya ingat. Kalau nggak ditanya saya sudah lupa juga. Lupa ya. Yang bagusnya begitu. Yang diingat itu utang aja. Iya iya betul. Ini tagihan berapa itu saya ingetin. Di sini udah ada peserta Zoom juga Oh iya, Kak. oke, siap. Temennya Mbak Riana ya, ada siapa Kak? Ada Ibu Inge sama Bu Nunil ya, Iya, sudah bergabung. alhamdulillah. Teh Inge dari Bogor, ada Mbak Nunil dari Jakarta. Kita sapa Mbak Nunil dulu ya. Assalamualaikum Mbak Nunil. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillah pagi ini disapa oleh Pak Ustadz. Iya. Terima kasih. Nomor rekening berapa? Bu Nunil, Pengajian juga. ini katanya satu geng kalau sedekah ya sama Mbak Riana ya. Alhamdulillah Ustadz, saya diketemukan dengan sahabat yang istiqomah ini Mbak Riana. Subhanallah beliau ini. Gitu ya. Banyak belajar saya dari beliau Pak Ustadz. Sedekahnya luar biasa. Jadi kalau setiap hari Jumat itu alhamdulillah kita ya kebetulan kalau kita sedang bertemu di hari Jumat tidak pernah lupa sama dia Jumat barokahnya. Subhanallah Pak Ustadz. Jadi pasti sedekah keluar gitu ya hari Jumat ya. Oh pasti Pak Ustadz.
Belum lagi kalau kita ditraktir makan juga kan Pak, Iya. sedekah juga Pak. Boleh ajak-ajak nanti. Pas Jumat yang ajaknya ya. Iya, itu ke pemulung apa ke tempat Oh iya, fakir iya. miskin atau kemana itunya? Saya dengan Bu Nunir ini kan kita kebetulan ada di salah satu komunitas ya. Jadi saya ini tergerak bagaimana pemulung ini mendapatkan bantuan gitu loh. Dia kan untuk makan kan juga nggak Iya, mudah iya, ya. iya. Kalau ini komunitas yang lain, saya juga ada salah satu teman saya Masya ini. Allah. Oh iya, ada di sini ya. Luar biasa. Ya juga. Nah kita membantu. Ini pas banjir ya, ada di sini. Pas banjir bulan Januari, kita belum tahu ada COVID tanggal 1 Januari. Kalau pas ini puasa, waktu COVID kemarin, nasi yang 15.000 kita jual dengan 5.000 gitu. Nah itu Jadi nasi murah Padang, gitu ini ya? ada tukang sayur, ada saya ingat sekali ada tukang sayur yang saya tanya dari jam 8 saya ketemu dengan dia, ibu itu jam 4 sore. Dia gendong apa namanya tampah gitu Aduh. sama bakul isinya sayur. Saya tuh sedih deh kalau ingat. Terus ini dia bilang saya ini lagi menyusuin gitu. Aduh, ya Allah. Iya, jadi ibu dari jam berapa? Dari jam 8 gitu. Terus saya di situ tambah ini ya rasanya aduh dari jam 8 dia menyusuin terus jual sayur. Terus saya di situ ya cukup ini ya, makanya dengan ikut komunitas sosial gini kan menggerakkan hati ya. Iya, betul. Karena betul. kita terjun sendiri dan melihat sendiri gitu. Kemudian di situ saya bagi masker, saya kan membuat masker batik gitu ya. Saya bawa dari rumah ada kali kira-kira 100 lebih, saya bagi. Kalau sampai mereka dari gang-gang itu keluar gara-gara dengar nasi bungkus tapi dapat masker gitu. Itu saya senang banget. Jadi Dipesan nggak tuh dari jangan satu terbalik orang gitu. itu kan dari kampung dan saya memberi tidak Iya, ini. dipesan jangan terbalik. Jangan dimakan maskernya, terus dipakai nasinya. Nah itu jadi mereka Iya, kaget benar, biasanya luar kan biasa. dapat nasi bungkus ini bonus masker Iya, gitu. iya, iya, iya. Dan mereka dari ibu sendiri balik lagi. Saya buat tetangga saya gitu, nggak harus ke sini. Jadi mereka berbondong-bondong. Iya, iya. Di situ saya merasakan bahwa hal kecil yang kita perbuat itu Hal besar buat ternyata orang. hal besar buat orang lain. Di sini ada Teh Inga, apa kabar Teh Inga? Sehat? Alhamdulillah Pak Ustadz, Iya. sehat. Ada pengalaman sedekah nggak yang bisa diceritain ke pemirsa? Banyak banget Pak Ustadz, Hmm. nikmat banget. Saya merasakan banyak keajaiban Pak Ustadz. Salah satunya waktu saya posisi masih